Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzadio Ainham Kalatif dari kelas 11C. Di video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya bikin. Simak videonya. Slide kedua, terdapat pengertian. Larutan adalah sediaan cairan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misalnya, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling tercampur. Zat pelarut disebut solvent, zat yang terlarut disebut solut. Slide ketiga yaitu jenis larutan. Terdapat 4 jenis larutan, yaitu larutan encer. Yang dimaksud itu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Kalau larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Larutan jenuh yang dimaksud yaitu mengandung sejumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan tertentu. Kalau larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Oke, kita lanjut di slide keempat. Ada faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Polaritas adalah kelarutan suatu zat yang memenuhi aturan like dissolved like. Artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang bersifat nonpolar. Yang kedua, co-solvency adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarutan lain atau modifikasi pelarut. Kita lanjut tentang faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang ketiga itu kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya larutan dalam air. Berarti semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl. Terus semua garam dikrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Terus larutan tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO. Terus semua garam paspot tidak larut kecuali K3PO4. Keenam yaitu ada temperatur, adalah zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima, salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama yang menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang keenam yaitu salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambah suatu garam dalam larutannya. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dalam zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya yaitu iodium larut dalam Ki dan Na. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh satu ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent solut, makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Yang ketiga itu pengadukan. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solutio. 1. Keuntungannya itu merupakan campuran homogen dan dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Kerugiannya itu volume bentuk larutan lebih kecil. Terus yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Sediaan larutan. Yang pertama itu pathiones atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua yaitu eliksir. Eliksir adalah sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan atau pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi sebagai mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propyl. Tiga yaitu sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan dibagi 0,25% bobot per volume. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak. Yang keempat, netralisasi. Obat minum dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan
bagian basah sampai reaksi selesai, dan larutan bersifat netral. Misalnya, solutio citratis. Yang kelima yaitu saturatio atau obat yang diminum dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Lanjutannya yaitu yang keenam, potio everescens atau saturatio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatannya itu langkah pertama dan kedua sama dengan saturatio, yaitu komponen basa dilarutkan dengan 2/3 bagian air yang tersedia, misalnya NaHCO3 digerus, tuang, kemudian masuk botol. Yang kedua yaitu komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Langkah ketiga yaitu seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati, segera tutup dengan sempeknik knob. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Yang ketujuh yaitu goutte atau drop adalah obat tetes, sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan Pharmacope Indonesia. Obat tetes yang digunakan untuk anak-anak. Baik, kita lanjut yaitu cara menghitung dosis larutan. Sebelum kita menghitung dosis larutan, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis sendok yang dibutuhkan untuk menghitung dosis larutan. Yang pertama yaitu C atau cochlear adalah sendok makan 15 ml, CTH atau cochlear tea yaitu sendok teh 5 ml, CP atau cochlear pulvis yaitu sendok bubur yaitu 8 ml. Baik, contoh resepnya yaitu resepnya larutan KI 2% 100 ml. Ini sendok makan umur 10 tahun. Perhitungan bahan yang pertama itu perhitungan bahan yaitu kalium iodida 2/100 atau 2% dikali 100 sama dengan 2 gram, Aquades hingga 100 ml. DM-nya yaitu 1 kali pakai 2 gram, sehari 8 gram. Perhitungan dosisnya yaitu berdasarkan umur atau 1 kali pakai yaitu N/20 dikali DM. 10 ambil dari umur dikali per 20 dikali 2 sama dengan 1 gram. Yang sehari yaitu N/20 dikali DM sama dengan 10/100 dikali 6 sama dengan 3 gram. Berdasarkan resep 1 kali pakai volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. 15 ml per 100 ml dikali 2 sama dengan 0,3 gram, lebih besar dari 1 gram. Persennya yaitu 0,3/1 dikali 100% sama dengan 30% per 100, 30% lebih besar dari 100%. Sehari yaitu 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram, lebih besar dari 3 gram. Persennya yaitu 0,9/3 dikali 100 sama dengan 30% lebih besar dari 100. Hasilnya sama dengan 1 kali pakai untuk persen. Baik, kita lanjut yaitu solutio atau larutan. Yang pertama itu collyrium, sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zara asing, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Collyrium tidak mengandung zat pengawet, hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Catatan, pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka, dan obat cuci mata. Itu goutte ophthalmique, yaitu obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai yang digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Yang ketiga yaitu gargarisma atau gargle. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaan, petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk dikumur, tidak ditelan. Keempat yaitu litus oris, yaitu oles bibir dengan sediaan agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Yang kelima yaitu goutte oris,
Tetes mulut, obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contohnya itu albotil. Yang keenam yaitu guten nasales. Tetes hidung dalam obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Gutei auricularis adalah tetes telinga. Obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Contohnya yaitu minol tetes telinga. Yang ke-8 yaitu inhalationes adalah sediaan yang dimaksudkan untuk sedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetes butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Penandaannya itu pada etiket ditulis kocok dahulu. 9 yaitu lavement atau krisma atau enema, cairan yang pemakaiannya perektal. Tujuannya yaitu untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Yang ke-10 yaitu douche, artinya larutan dalam air yang dimaksudkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan karenanya larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Kita lanjut yaitu cara perhitungan mengencerkan etanol. Contohnya itu alkohol 70% sama dengan 500 ml dan alkohol 96%. Kita akan ratakan atau kita mau seimbangkan alkohol dengan alkohol 70% dengan memakai alkohol 96%. Dengan cara yang pertama itu kita mulai dengan pengenceran. V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 itu volume awal, terus V2 volume akhir, K1 konsentrasi awal, K2 konsentrasi akhir. Yang pertama yaitu V1 dikali 96% sama dengan 500 ml dikali 70%. V1 dikali 96 sama dengan 35.000. V1 35.000 dibagi 96 sama dengan 364,58 sama dengan, atau kita bulatkan menjadi 36,6%. Cara menghitung penambahan CCO, resepnya yaitu difedromin HCl 12,5 mg, eitonolom 750 ml, sirup simplex 1,75 ml, zat tambahan yang cocok secukupnya, aquades AD 5 ml, eliksir 100 ml, 3 kali sehari CM1. Perhitungan bahan, yang pertama itu perhitungan bahan. Difedromin HCl 100 ml per 5 ml, 5 ml ambil dari aquades dikali 12,5, hasilnya itu 250. Eitonolom 100 per 5 ml dikali 750 sama dengan 15.000. 1 gram sama dengan 1000 berarti 15 mg. Sirup simplex 100 per 5 ml dikali 1,75 ml sama dengan 35 mg. CCO secukupnya, aquades 100 ml per 5 ml dikali AD 5 ml sama dengan AD 100. Baik, kita lanjut perhitungan CCO-nya itu V1 dikali K1, V2 dikali K2. 100 dikali 0,01 sama dengan V2 dikali 5. Di bawahnya lagi 1 kan 100 dikali 0,01 sama dengan 1 sama dengan V2 dikali 5. V2 turun kali 5 sama dengan 1. V2 1 per 5 sama dengan 0,2. Terus tetes percobaan yaitu 1 ml sama dengan 30 tetes. 1 ml 30 tetes, 1 ml 30 tetes. Ini dianggap ini tidak selalu sama dengan kita jumlah sama dengan 90 tetes. Rata-ratakan 90 dibagi 3 sama dengan 30 tetes. 1 ml CCO sama dengan 30 tetes. CCO-nya yaitu 0,2 ambil dari perhitungan CCO per 1 ml dikali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Hitungan farmasi dalam Farmakope Indonesia edisi 4, persen bobot per bobot atau B per B menyatakan jumlah gram
zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua, persen bobot per volume atau B per V, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut lain. Persen volume per volume atau V per V, menyatakan jumlah mili zat dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk mencampurkan padat yang dimaksud adalah B per V, dan untuk larutan cair di dalam cairan yang dimaksud adalah V per V, dan untuk larutan gas di dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Gram 50% sama dengan 400 gram 10%. Zat aktif sama dengan 50 per 100 X 0,5 X. ZA sama dengan 10 per 100 dikali 400 sama dengan 40 gram. 0,5 X sama dengan 40 gram. X-nya pindah ke bawah sama dengan 40 dibagi 0,5 sama dengan 80 gram. Zat penambahnya itu air, berarti 400 dikurang 60 sama dengan 320 gram. Oke, contoh kedua yaitu 200 cc etanol 70% bobot per bobot. Jumlah alkohol absolut tidak bisa langsung dihitung. Di sini harus kita sejeniskan terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya dapat mempergunakan tabel pada Pharmacope edisi 4. Jawabannya itu etanol 70% bobot per bobot sama dengan etanol 76,91% volume per volume. BJ atau bobot jenis. Bobot jenisnya yaitu bobot jenis 70% itu 0,8658. Volume larutan sama dengan diketahui volume larutan 200 cc. Alkohol absolut 76,91 per 100 dikali 200 sama dengan 153,82 cc. Berat larutan bobot jenisnya kita kasih turun dikali 200 cc sama dengan 173,16 gram. Alkohol absolut 70 per 100 atau 70% dikali 173,16 gram. Ini dari berat larutan sama dengan 121,21 gram. Berat air 173,16 gram dikurang 121,21 gram sama dengan 51,95 gram. Itulah tadi penjelasan PowerPoint yang telah saya bikin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.